Pemirsa, untuk mengetahui informasi situasi arus lalu lintas pada siang hari ini, kita segera bergabung dengan Bribda Mercy, anggota NTMC Korlantas Polri yang akan melaporkan kondisi lalu lintas di Jakarta, Jawa Barat. Bribda Mercy, silakan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Kembali kami dari NTMC Korlantas Polri bersama saya Bribda Mercy akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana lalu lintas pada siang hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan pertama kita akan ajak Anda untuk melihat lalu lintas dari kawasan Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta Barat. Ya pemirsa, untuk arus lalu lintas di kawasan ini dari arah Grogol menuju Selipi untuk di jalan arteri siang hari ini terpantau dalam kondisi ramai. Begitupun untuk lalu lintas yang melintas di jalur tol dalam kota baik dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Selipi. Kami menghimbau bagi Anda pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda demi keselamatan Anda pribadi dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita akan ajak Anda untuk melihat lalu lintas dari kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lalu lintas di kawasan ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju Blok M maupun Fatmawati siang hari ini terpantau dalam kondisi ramai. Terlihat perlambatan kecepatan terjadi menjelang traffic light saja yang berimbas kurang lebih sepanjang 200 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan mengalir dengan kecepatan normal berkisar 35 km sampai dengan 45 km per jam. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus, Blok M dan juga Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro. Kami menghimbau bagi Anda pengendara untuk selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light dan juga untuk mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Pemirsa, selanjutnya kita akan ajak Anda untuk melihat lalu lintas dari kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk lalu lintas di kawasan ini di jalur flyover dari arah Tendean menuju Pancoran siang hari ini masih terpantau lengang kondusif lancar. Sementara untuk di jalur arteri dan jalur tol dari arah Pancoran menuju Kuningan saat ini juga masih terpantau dalam kondisi relatif lancar. Selanjutnya dan terakhir kita akan ajak Anda untuk melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Cikeas, Bogor. Lalu lintas di kawasan Simpang Cikeas Bogor saat ini dari Cibubur menuju Cilengsi terpantau dalam kondisi ramai dan juga lancar. Antisipasi untuk kendaraan dari arah Cikeas yang akan menuju ke Cibubur dan Cilengsi dan juga antisipasi banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan penyelenggaraan Operasi Patu Jaya berlangsung selama 2 pekan, yakni dari tanggal 10 sampai dengan 23 Juli mendatang. Untuk itu bagi Anda pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas dan juga selalu ikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami di lapangan. Dan untuk informasi lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian Bribda Mercy melaporkan langsung dari NTMC Korlantas Polri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Kembali ke Lydia di studio. Baik, terima kasih Bribda Mercy atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Polri mencatat data gangguan Kamtipmas dan data kecelakaan lalu lintas turun dibanding data pada minggu lalu. Hal ini disampaikan oleh Kombes Pol Nurul Aziza dalam konferensi pers harian Divisi Humas Polri. Kombes Pol Nurul juga menyampaikan informasi lain, diantaranya penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang. Berikut informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Senin 17 Juli 2023, saya selaku Kabag Penum Div Humas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan gangguan Kamtipmas tanggal 16 Juli 2023. Secara umum, tren gangguan Kamtipmas mengalami penurunan sebanyak 178 kasus atau 14,1%, yaitu pada hari Sabtu 15 Juli 2023 sebanyak 1.262 kejadian dan pada hari Minggu 16 Juli 2023 sebanyak 1.084 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, terdapat 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, antara lain pencurian dengan pemberatan sebanyak 98 kasus, narkotika sebanyak 64 kasus,
curanmor sebanyak 26 kasus, judi sebanyak 4 kasus, dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 19 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 16 Juli 2023 sebanyak 275 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 15 Juli 2023 sebanyak 317 kejadian, maka mengalami penurunan sebanyak 42 kejadian atau 13,25% dengan rincian sebagai berikut. Jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 16 Juli 2023 sebanyak 275 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 15 Juli 2023 sebanyak 317 kejadian, mengalami penurunan sebanyak 42 kejadian atau 13,25% dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kecelakaan 275 kejadian, korban meninggal dunia 36 orang, korban luka berat 36 orang, dan korban luka ringan 294 orang. Adapun kerugian materi Rp647.900.000. Kedua terkait dengan penanganan hukum terhadap pelaku TPPO, Satker Bareskrim Polri dan Polda Jajaran. Bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, saat ini Polri menindak tegas terkait TPPO. Berdasarkan hasil ANEF penanganan TPPO, Satker Bareskrim Polri dan Polda Jajaran periode 5 Juni sampai dengan 16 Juli 2023 adalah sebagai berikut. Laporan polisi sebanyak 680 laporan, jumlah korban TPPO sebanyak 2.093 orang, jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 795 orang, kemudian modus yang dilakukan yaitu sebagai pekerja migran legal atau PMI atau pembantu rumah tangga sebanyak 471, kemudian sebagai ABK sebanyak 9, sebagai PSK sebanyak 201, dan eksploitasi anak sebanyak 47. 3 terkait dugaan adanya pungli pada seleksi wasit Liga 1 dan 2, bahwa Satgas Anti Mafia Bola pada hari ini Senin 17 Juli 2023 mengundang Ketua PSSI, namun yang ditunjuk beliau untuk menghadiri undangan tersebut adalah Saudara A yang merupakan Direktur Perwasitan PSSI ke Bareskrim Polri. Yang keempat terkait dengan aturan penertiban premanisme yang meresahkan masyarakat, bahwa Polri senantiasa melaksanakan kegiatan kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13 yaitu Harkamtibmas, penegakan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Terkait premanisme, apabila ada masyarakat yang dirugikan atau diintimidasi oleh orang atau kelompok tertentu, silahkan melapor ke kantor polisi terdekat atau melalui Babin Kamtibmas. Sinergitas antara polisi, masyarakat, dan stakeholder terkait sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan lingkungan sehingga tercipta kondisi sesuai yang diharapkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali.